Setelah Rusia meluncurkan invasi ke Ukraina pada 24 Februari 2022 lalu, suasana Eropa menjadi tegang. NATO siaga tinggi mempersenjatai Ukraina dengan rudal portable maupun senjata lain yang berguna untuk menghalau pasukan Rusia menguasai Kiev. Negara-negara Eropa yang tak menjadi anggota NATO pun mulai khawatir. Lantas, beberapa seperti Finlandia dan Swedia mengajukan diri untuk bergabung dengan NATO dalam perjanjian yang ditandatangani Rabu 11 Mei 2022. Swedia dan Finlandia mempertimbangkan apakah akan bergabung dengan NATO setelah invasi Rusia ke Ukraina. Namun Rusia mengancam mengambil langkah teknis militer sebagai respons atas rencana negara tetangganya, Finlandia yang akan bergabung dengan NATO. Kremlin menanggapi pengumuman tersebut dengan mengatakan bahwa keanggotaan Finlandia di NATO pasti merupakan ancaman bagi Rusia. Di tengah ketegangan tersebut, Amerika Serikat mengungkapkan rencananya di Eropa di waktu mendatang. Dilansir CNN Jumat 20 Mei 2022, AS diperkirakan akan mempertahankan 100.000 tentara yang ditempatkan di Eropa untuk masa mendatang kecuali Rusia meningkatkan dan mengancam Swedia dan Finlandia atau anggota NATO, menurut beberapa pejabat AS. Para pejabat menambahkan jumlah tersebut dapat meningkat untuk sementara jika NATO melakukan lebih banyak latihan militer di kawasan itu. AS juga dapat menambah pangkalan tambahan di Eropa jika lingkungan keamanan berubah. Rencana tersebut sedang dipertimbangkan setelah pertemuan para panglima militer NATO pada Kamis di Brussels, Belgia. Para pemimpin militer membuat rekomendasi untuk pertemuan Menteri Pertahanan NATO yang direncanakan pada Juni, dan para pemimpin NATO termasuk Presiden Joe Biden akan bertemu di Madrid pada akhir bulan itu. AS meningkatkan kekuatan di Eropa dari sekitar 60.000 tentara sebelum invasi Rusia ke Ukraina menjadi sekitar 100.000 saat ini, menambahkan pasukan dan aset militer ke negara-negara di sepanjang sayap timur Eropa untuk mendukung NATO dan untuk lebih menghalangi Rusia. AS menyumbangkan ribuan tentara untuk pasukan respon NATO yang diaktifkan untuk pertama kalinya dalam sejarah NATO awal musim semi ini. Rekomendasi-rekomendasi ini dikonsisten dengan apa yang telah dikatakan oleh para pemimpin tinggi militer kepada anggota parlemen AS. Pada bulan April, Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Mark Milley mengatakan kepada anggota Kongres bahwa dia mendukung pembuatan pangkalan permanen AS di Eropa Timur sebagai tanggapan atas serangan Rusia di Ukraina. Namun Milley mengatakan dia yakin pasukan AS di pangkalan-pangkalan itu bisa bergiliran. Dia mengatakan dia tidak berpikir AS perlu menempatkan pasukan secara permanen pada mereka untuk menciptakan pencegahan yang efektif. AS menambahkan ribuan tentara di Eropa dalam rotasi sementara menggerakkan aset militer tambahan ke sisi timur untuk mendukung 8 kelompok tempur NATO baru dan mengirim miliaran dolar bantuan militer ke Ukraina bersama sekutu NATO. Namun Pentagon baru-baru ini mengumumkan pasukan pengganti untuk rotasi sementara tersebut menandakan kehadiran AS yang meningkat akan dipertahankan untuk beberapa waktu mendatang. Pentagon mengumumkan bahwa sekitar 10.500 personel Angkatan Darat AS akan dikerahkan ke Eropa dalam beberapa minggu dan bulan mendatang untuk menggantikan pasukan yang sudah ada di sana pada 13 Mei. Sejumlah pakar mengatakan bahwa keputusan Washington untuk menggelontorkan dana bantuan skala besar bagi Ukraina jelas akan mempengaruhi perekonomian nasional Amerika Serikat. Sebelumnya pada Sabtu 21 Mei, Gedung Putin mengatakan bahwa Presiden AS Joe Biden sudah menandatangani undang-undang untuk memberikan bantuan senilai 40 miliar ke Ukraina. Pada hari Kamis, pihak Senat AS meloloskan RUU paket bantuan tambahan Ukraina melalui pemungutan suara 86-11, di mana oposisi datang dari Partai Republik termasuk Rand Paul dan Josh Hawley, yang mengangkat kekhawatiran tentang dampak potensial alokasi pada perekonomian Amerika Serikat. Senator Paul mengatakan pada pekan ini bahwa Amerika Serikat kemungkinan harus meminjam uang dari China karena tidak memiliki uang untuk dikirim ke Ukraina. Senator menambahkan bahwa Washington tidak dapat menyelamatkan Ukraina dengan menghancurkan ekonomi AS. AS sendiri sebenarnya telah mengalami serangan inflasi yang tinggi dengan Departemen Tenaga Kerja AS pada bulan Maret kemarin mengumumkan bahwa indeks harga konsumen naik 8,5% dari tahun lalu. Dengan demikian, pemerintah harus mencari cara untuk mendapatkan dana bantuan yang dibutuhkan oleh Ukraina tanpa mengganggu perekonomian lebih jauh. Secara teknis, Senator Paul benar. AS belum membiayai defisit dan utangnya, jadi kecuali pemerintah menaikkan pajak atau memotong pengeluaran sosial, AS harus meminjam, kata Robert Singh, seorang profesor politik di Birkbeck, University of London kepada Sputnik News. Ia mencatat bahwa Beijing telah membeli obligasi Treasury AS selama beberapa dekade terakhir. Sementara itu, Gloria Skorti Özdemir, peneliti kebijakan luar negeri di SETA Foundation yang berbasis di Turki, juga membenarkan ketidaksetujuan Senator Rand Paul pada tahun 2020 lalu terkait paket stimulasi COVID-19. Jadi di sini kita kembali dengan Senator Paul membuat komentar serupa. Tentang bantuan ke Ukraina, pernyataan Paul ini di beberapa poin sangat benar, dalam arti bahwa bantuan ini sangat besar.
dan akan berdampak besar pada ekonomi Amerika, terutama ketika inflasi telah mencapai tingkat yang sangat tinggi dan ekonomi AS sedang berjuang. Kata Scotty, seraya menambahkan bahwa dia meyakini jika pemerintah AS tidak hanya akan meminjam uang dari China saja, namun The Fed juga akan terpaksa mengambil kebijakan. Militer Rusia pada Sabtu mengklaim telah menghancurkan pasukan utama senjata barat di wilayah Zhytomyr, sebelah barat Kiev, Ukraina, menggunakan rudal penjelajah kaliber yang diluncurkan dari perairan. Pernyataan Kementerian Pertahanan menyebutkan, serangan itu menghancurkan sejumlah besar senjata dan peralatan militer yang dikirim dari Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, dan ditujukan untuk pasukan Ukraina di wilayah Donbas Timur, lokasi pertempuran. Reuters tidak dapat memverifikasi secara independen laporan yang juga menyebutkan rudal Rusia menghantam fasilitas penyimpanan bahan bakar dekat Odessa di pantai Laut Hitam, dan menembak jatuh 2 pesawat Su-25 Ukraina dan 14 pesawat nirawak. Dalam informasi terkini tentang perang yang disebut Rusia sebagai operasi militer khusus, Kemenhan juga mengatakan, Rusia telah menyerang sejumlah besar pos komando Ukraina. Negara Barat menambahkan pasukan senjata ke Ukraina sejak invasi Rusia 24 Februari dan militer Rusia berupaya untuk menggagalkan dan menghancurkannya. Moskow mengatakan pengiriman senjata oleh Barat ke Kiev dan pemberlakuan sanksi tegas terhadap ekonomi Rusia merupakan perang proksi yang dikobarkan AS beserta sekutunya. AS meningkatkan kekuatan di Eropa dari sekitar 60.000 tentara sebelum invasi Rusia ke Ukraina menjadi sekitar 100.000 saat ini, menambahkan pasukan dan aset militer ke negara-negara di sepanjang sayap timur Eropa untuk mendukung NATO dan untuk lebih menghalangi Rusia. AS menyumbangkan ribuan tentara untuk pasukan respon NATO yang diaktifkan untuk pertama kalinya dalam sejarah NATO awal musim semi ini. Rekomendasi-rekomendasi ini dikonsisten dengan apa yang telah dikatakan oleh para pemimpin tinggi militer kepada anggota parlemen AS. Pada bulan April, Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Mark Milley mengatakan kepada anggota Kongres bahwa dia mendukung pembuatan pangkalan permanen AS di Eropa Timur sebagai tanggapan atas serangan Rusia di Ukraina. Namun Milley mengatakan dia yakin pasukan AS di pangkalan-pangkalan itu bisa bergiliran. Dia mengatakan dia tidak berpikir AS perlu menempatkan pasukan secara permanen pada mereka untuk menciptakan pencegahan yang efektif. AS menambahkan ribuan tentara di Eropa dalam rotasi sementara menggerakkan aset militer tambahan ke sisi timur untuk mendukung 8 kelompok tempuran NATO baru dan mengirim miliaran dolar bantuan militer ke Ukraina bersama sekutu NATO. Namun Pentagon baru-baru ini mengumumkan pasukan pengganti untuk rotasi sementara tersebut menandakan kehadiran AS yang meningkat akan dipertahankan untuk beberapa waktu mendatang. Pentagon mengumumkan bahwa sekitar 10.500 personel Angkatan Darat AS akan dikerahkan ke Eropa dalam beberapa minggu dan bulan mendatang untuk menggantikan pasukan yang sudah ada di sana pada 13 Mei.